Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dewi Rostiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah BKP Perkawinan. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang konsep dasar konseling perkawinan untuk memenuhi tugas UAS BKP Perkawinan. Kalian tahu nggak sih apa itu perkawinan? Nih, saya akan menjelaskan istilah tentang perkawinan. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada lagi nih perkawinan, istilah perkawinan nih ya. Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan. Dalam hal ini, perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Bahkan dalam pandangan masyarakat, perkawinan itu bertujuan membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Lalu apa nih tujuan pernikahan? Nih ya, ada tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Lalu Islam menganjurkan kawin karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya, yaitu yang pertama untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Yang kedua ada nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga ada naluri keibuan dan naluri kebapaan akan tersalurkan dengan baik. Yang keempat ada kebutuhan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian terwadahi dan tersalurkan secara sehat. Yang kelima untuk membentuk generasi mendatang yang berkualitas. Yang keenam ada memperoleh rezeki dan yang ketujuh ada silaturahmi. Lalu ada nih hikmah perkawinan ya. Hikmah perkawinan itu yang pertama ada meningkatkan hasrat dan martabat manusia. Yang kedua ada menikah memuliakan kaum wanita. Dan yang ketiga ada mewujudkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mewujud kecintaan itu dilimpahkan banyak keberkahan dan kebahagiaan hidup yang dirasakan melalui adanya tali pernikahan tersebut. Lalu ada nih pandangan Al-Quran terhadap konseling perkawinan ya. Al-Quran tidak membicarakan konseling perkawinan secara rinci, tetapi sebagai kitab petunjuk, nasihat, dan obat, Al-Quran memberikan sinyal-sinyal atau gambaran umum melalui ayat-ayat tentang konseling perkawinan. Karenanya tugas dari ilmuwan untuk merangkai ayat-ayat yang berserakan tersebut dalam satu pemahaman yang utuh tentang konseling perkawinan. Sebelum perkawinan, Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk memilih pasangannya yang sesuai dengan pilihannya. Memasuki kehidupan berumah tangga, Al-Quran memberikan petunjuk dan sekaligus konseling apabila terjadi konflik yang menimpa kehidupan rumah tangga. Al-Quran mengajarkan manusia agar membentuk keluarga sehat dan
bersandarkan nilai-nilai agama yang dianggap lebih abadi dan bersifat universal ya. Al-Quran itu mengajarkan kepada manusia agar mempersiapkan generasinya menjadi generasi yang kuat dan berkualitas. Untuk melenggangkan hubungan antara suami dan istri, Al-Quran mendidik pasangan suami istri agar menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf ya. Lalu Al-Quran juga mendidik manusia agar keduanya saling melengkapi, saling melindungi, dan saling membutuhkan. Hubungan suami istri bagaikan pakaian yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Mereka menjadi pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Menurut surat Al-Baqarah ayat 187. Al-Quran memberikan penekanan agar suami istri saling menjaga rahasia di antara keduanya, dan Al-Quran menjaga keutuhan keluarga adalah perlunya menjalin komunikasi yang intensif kepada seluruh anggota keluarganya. Lalu nih ada pola penyesuaian perkawinan pasangan suami istri. Faktor yang memengaruhi penyesuaian perkawinan adalah persatuan dua pribadi yang berbeda, yang di dalamnya akan banyak terdapat perbedaan yang muncul. Proses pacaran adalah mekanisme untuk mempelajari, menganalisis kepribadian dan belajar saling menyesuaikan diri dengan perbedaannya. Antar pasangan memang tidak sama persis dalam penyesuaian perkawinannya. Sebagai gambarannya berikut, yaitu pola penyesuaian yang bisa dilukiskan dari para pasangan dalam studi ini. Lalu ada beradaptasi terhadap perbedaan yang terjadi yang melewati beberapa fase seperti fase bulan madu ya, yaitu merupakan fase yang paling indah karena masing-masing pihak berupaya membahagiakan pasangannya. Pada fase ini, para pasangan tidak berupaya untuk menonjolkan perbedaan yang terjadi, melainkan saling menutupi kelemahan masing-masing dan mengabadikan adanya kekurangan pasangannya. Lalu ada fase pengenalan kenyataan. Pasangan, baik suami maupun istri, terkejut atau kaget dengan perubahan sikap yang terjadi pada pasangannya. Pasangan suami istri belum terbiasa dengan perubahan sikap yang terjadi pada pasangannya di awal pernikahan. Salah satu pasangan ingin merubah kebiasaan pasangannya, salah satu pasangannya menginginkan pasangannya tersebut masuk dalam kehidupannya. Salah satu pasangan menginginkan agar pasangannya lebih dapat menerima kebiasaan serta menerima keadaan dirinya apa adanya. Lalu ada fase kritis perkawinan. Nih ya, suami istri menjalankan perkawinannya dengan cara-caranya sendiri atau terdapat aturan yang harus disepakati kedua belah pihak. Semua berpulang pada diri sendiri ya, atau kapasitas dalam rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan baik walaupun perbedaan di tengah-tengah mereka. Kedua pasangan ini banyak belajar dan berkaca pada orang-orang yang sudah berpengalaman. Lalu nih ada fase kebahagiaan sejati ya. Perbedaan bukanlah penghalang bagi pasangan untuk meniti tujuan jangka panjang dalam perkawinan dan mendapatkan kebahagiaan. Pasangan ini melihat rumah tangga sebagai amanah sehingga dijalaninya apa adanya. Karena itu, keluarga yang demikian ini tidak memuat aturan-aturan yang ketat dalam rumah tangga. Apabila kebahagiaan gagal dicapai, anak seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mendapatkan kebahagiaan. Walau terjadi perceraian, anak seringkali dijadikan tujuan karena menurutnya anak adalah masa depan yang harus dijaga ya. Lalu ada nih faktor-faktor yang mendukung perkawinan ya. Mereka menginginkan kebahagiaan suami istri dalam perkawinan serta menjaga hubungan baik dalam keluarga, terutama anak-anak mereka. Kesediaan masing-masing pasangan untuk saling memberi dan menerima cinta dan memberikan perhatian-perhatian kecil, berusaha meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Cara mengekspresikan afeksinya pada pasangan, entah itu mengungkapkan rasa sayang secara verbal,
Pasangan lebih menanamkan rasa toleransi, kerukunan, menghormati, menghargai serta memahami pada masing-masing pasangan. Ya, pasangan menerapkan sikap saling terbuka di antara mereka mengenal hal kecil apapun. Setiap pasangan suami istri mampu ikut serta dalam setiap perubahan yang terjadi melalui penyelesaian masalah demi masalah, khususnya perubahan dan perkembangan suasana rumah. Selalu menanamkan rasa cinta apapun, terutama menyangkut anak-anak. Lalu ada nih faktor yang menghambat penyesuaian perkawinan. Tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan pasangan sejak awal pernikahan. Begitu juga dengan masalah yang terjadi di antara mereka. Salah satu pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah yang tidak ada inisiatif untuk menyelesaikannya. Pembagian tugas dalam rumah tangga yang tidak saling menerima tugas tersebut. Pembagian tugas itu bisa berhubungan dengan kepengurusan anak, pengaturan keuangan, dan badan campur tangan keluarga pasangan. Adanya campur tangga keluarga yang sangat kuat dalam perkawinan. Lalu ada nih peranan umur dalam perkawinan. Perubahan utama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibanding Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ada pada pasal 7. Sebelumnya, pria boleh menikah minimal umur 19 tahun, sementara wanita usianya itu 16 tahun. Dalam undang-undang baru yang ditandatangani Jokowi terdapat usia minimal yang sama pada pria dan wanita saat menikah. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, kayak gitu ya. Lalu nih ada usia ideal dalam perkawinan ya. Kalau buat kematangan fisiologik atau kejasmanian, untuk melakukan tugas sebagai akibat perkawinan dibutuhkan keadaan jasmani yang cukup matang, cukup sehat pada usia 16 tahun pada wanita dan 19 tahun pada pria. Kematangan ini telah tercapai. Kalau buat kematangan psikologik ya, perkawinan dibutuhkan kematangan psikologi karena dalam perkawinan biasanya banyak hal yang timbul dan membutuhkan pemecahannya dari segi kematangan psikologik ini, sehingga diharapkan adanya kebijaksanaan dalam keluarga. Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun. Lalu ada kematangan sosial, khususnya sosial ekonomi ya. Kematangan sosial khususnya sosial ekonomi diperlukan dalam perkawinan karena ini merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar konseling perkawinan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.